Bab 748. Diam-diam melarikan diri bukanlah gayaku. Jika tetua pertama ini berani bertindak, Louis Lu memiliki kepercayaan diri untuk membuatnya bertekuk lutut. Namun sayangnya, tetua pertama sepertinya memiliki ide lain. Saat ini dia tersenyum dingin, lalu berkata, ketua benar. Jika dia terbunuh di pertandingan, itu akan lebih baik untukmu. Louis Lu tersenyum dan berkata, bukankah hanya sebuah kematian? Aku ini Louis Zhang. Dan kamu ini bukan apa-apa bagiku. Tidak tahu diri. Tetua pertama mendengus dingin. Dia diam-diam mengingat nama Louis Zhang ini ke dalam hatinya. Bagaimanapun Louis Lu sudah berhasil. Dengan beberapa kalimatnya saja tetua pertama klan Gu sudah mengingat namanya. Hanya saja ini nama palsu. Ketua, aku ingin memberitahumu. Tuan Yu sudah tiba. Ekspresi Eli Miao tersentak. Lalu menjawab, aku tahu. Sebentar lagi aku akan ke sana. Jangan biarkan Tuan Yu lama menunggu. Setelah tetua pertama berkata, dia tersenyum dingin melirik Louis Lu. Lalu pergi dari sana. Setelah tetua pertama pergi, ekspresi Eli Miao menjadi dingin. Raja Tianxia, sekarang aku tidak tahu kamu ini pintar atau bodoh. Jika mengatakan dia pintar, dia baru saja mengusik seorang tetua pertama. Namun dia mengatakan dia orang bodoh. Dia masih tahu untuk menggunakan nama palsunya. Louis Zhang ini benar-benar sangat merepotkan. Louis Lu benar-benar ingin memberitahu Eli Miao. Jangan meremehkan Louis Zhang. Kamu perilah mencari tahu di Kulnu. Aku Louis Zhang itu seperti apa? Louis Lu sepertinya sama sekali tidak tahu. Dirinya telah membuat masalah besar. Dia hanya tersenyum dan berkata, Ketua Miao. Sekarang aku sudah diincar oleh seorang tetua pertama. Sepertinya sudah tidak bisa tidak ikut serta dalam pertandingan. Kamu masih bisa tersenyum. Eli Miao dengan kesal berkata, aku rasa kamu ini sengaja menarik perhatian tetua pertama. Selamat, kamu benar. Eli Miao tidak berdaya. Dia memberikan tatapan dingin. Lalu berkata, cepat bawa Vanessa Xiao pergi. Di waktu yang akan datang jangan pernah datang ke Xinjiang Selatan lagi. Apakah dia ini ingin meminta dirinya melarikan diri? Louis Lu berkata dengan ekspresi aneh, bagaimana dengan tetua pertama? Kamu bertindak dan berkata tidak sopan. Berani melawan tetua pertama. Jadi aku sebagai ketua hanya bisa membunuhmu. Namun tadi kamu sendiri yang berkata, nyawa aku akan lebih bermakna untuk berada di pertandingan. Itu hanyalah teknik menunda. Sekarang tetua pertama masih tidak tahu. Louis Lu tidak terkena Gu cinta. Jadi dia yakin dia tidak akan pergi dari klan Gu. Karena dia pasti akan bersedia mati di area pertandingan untuk orang yang dia cintai. Eli Miao hanya dapat berkata seperti itu untuk membuang pikiran tetua pertama dalam membunuh Louis Lu. Setelah Louis Lu melarikan diri, tetua pertama pasti akan curiga dengan alasan Eli Miao. Namun tidak peduli bagaimanapun, Eli Miao adalah ketua klan Gu. Tetua pertama juga tidak akan berani melakukan apa-apa padanya. Namun, Louis Lu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku ini selalu bertindak sesuai ucapanku. Dan diam-diam melarikan diri bukan gayaku. Kamu benar-benar bodoh. Eli Miao baru pertama kali bertemu orang seperti ini. Benar-benar keras kepala. Dia masih ingin mengatakan sesuatu. Namun Louis Lu tiba-tiba berkata, Ketua Miao, jangan buat Tuan Yu menunggu lama. Kamu. Eli Miao tercengang. Dia berpikir memang tidak bisa menunda waktu lagi. Jadi dia hanya memelototi Louis Lu dan berkata, setelah aku kembali. Aku harap kamu sudah pergi.
Setelah terhenti sejenak, Eli Miao berkata lagi, aku sudah tidak bisa berpura-pura keji lagi. Jika kamu benar-benar memikirkan kebaikan Vanessa Xiao, maka patuhlah. Bawa dia pergi. Terima kasih. Setelah berkata, dia pergi dengan ekspresi yang datar. Ketika Louis Lu melihat dia berjalan jauh, dia tersenyum mendalam. Ucapan terima kasihnya itu membuat dia lebih tidak ingin pergi lagi. Dengan mencari energi jimat lingkaran pikiran, Louis Lu menemukan Vanessa Xiao. Saat ini Vanessa Xiao sudah tertidur. Sena Miao dengan panik berkata, maaf Tan Lu. Vanessa Xiao tadi terlalu emosional. Dia bersikeras ingin pergi. Jadi aku hanya dapat membuatnya tertidur. Tidak masalah. Louis Lu melambaikan tangannya. Dia duduk menunggu di sampingnya. Hingga Vanessa Xiao perlahan-lahan sadar. Kakak keenam kamu sudah bangun. Jangan panggil aku kakak keenam. Terlihat jelas Vanessa Xiao masih marah pada Louis Lu. Ibunya yang tidak bertanggung jawab itu sudah bersikap seperti itu padanya. Bahkan mengucapkan hal kasar padanya. Bagaimana mungkin Vanessa Xiao bisa menahannya? Namun Louis Lu ini justru berkata ingin berbincang dahulu dengan Eli Miao. Untuk apa bicara dengan orang seperti itu? Vanessa Xiao tentu saja marah. Louis Lu tersenyum pahit, kakak keenam. Kamu sendiri memiliki kemampuan akting yang hebat. Namun ternyata kamu tidak bisa menyadari akting ketua Miao yang begitu bodoh. Louis Lu saja bisa melihatnya. Eli Miao sedang berakting. Vanessa Xiao yang mempelajari ilmu akting. Jika di kondisi biasa, dia juga pasti akan bisa menyadarinya. Hanya saja karena kondisi yang membingungkan. Saat itu emosionalnya meledak. Jadi dia tidak menyadari hal tersebut. Apa maksudnya? Setelah mendengar ucapan Louis Lu, Vanessa Xiao tercengang, akting apa? Kamu bilang dia sedang akting. Louis Lu mengangguk, kakak keenam. Kamu pikirkan baik-baik. Perubahan ekspresi ketua Miao di saat itu. Apakah kamu tidak merasa aneh? Saat Vanessa Xiao baru melepaskan topengnya, ekspresi yang muncul di wajah Eli Miao adalah terkejut. Kemudian dia merasa senang. Bahkan tanpa sadar tangannya mengulur sedikit. Seperti ingin memeluk Vanessa Xiao. Semua ini adalah respon nalurinya. Merupakan respon yang paling natural. Namun hal itu hanya bertahan sejenak. Eli Miao dengan cepat menjadi muram. Lalu marah besar. Selain itu mengucapkan hal kejam yang membuat Vanessa Xiao sakit hati. Ini adalah respon kedua dari Eli Miao. Respon yang pertama adalah yang sebenarnya. Sedangkan respon kedua kemungkinan besar adalah akting. Terutama perbandingan antara respon pertama dan respon kedua sangat besar. Jadi dapat diyakini dia sedang akting. Vanessa Xiao bagaimana mungkin tidak mengerti. Saat ini Sena Miao juga berkata, hari ini ketua memang aneh. Biasanya dia sangat mudah untuk dibujuk. Dan dia tidak pernah marah besar seperti hari ini. Vanessa Xiao berpikir sejenak. Bersambung.